Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Amin, NIM 10100111952, yang berperan sebagai pihak mediator. Perkenalkan, nama saya Nur Tawakal, NIM 10.1119078, berperan sebagai Rian yang dalam kasus ini sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhajir, NIM 10.111.9046, dalam hal ini berperan sebagai Roy dalam kasus ini sebagai tergugat. Selamat siang saudara-saudara yang saya hormati. Selamat siang. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Amin, HMH, selaku mediator yang telah dipilih oleh saudara sekalian, dan saya mempersilahkan saudara Rian dan saudara Roy untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan, nama saya Rian, dalam hal ini sebagai penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Roy selaku tergugat dalam kasus ini. Baik, langsung saja sebelum melakukan mediasi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang saudara-saudara kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi di antaranya. Pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahapan negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, saudara-saudara, apakah setuju dengan kesepakatan kita? Saya setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi saat ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Rian terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Bapak Roy? Apakah setuju? Iya Pak, silakan. Silakan Pak. Ya, begini, terima kasih atas kesempatannya. Begini, saya akan menguraikan kronologis sehingga terjadi sengketa antara saya dengan Bapak Roy. Awalnya Bapak Roy ini pada tahun 2000 sebelum saya pergi merantau ke Malaysia, saya percayakan untuk mengelola sawah saya seluas 30 hektar sampai saya pulang ke kampung, dan saya mempercayakannya kepada Bapak Roy untuk mengelola dan mengambil manfaat dari hasil tanah tersebut tanpa harus membagi keuntungan kepada saya. Namun pada akhir tahun 2021 saya kembali ke kampung halaman dari perantauan dan mengecek sawah saya ternyata dikelola oleh Bapak Tony yang beralasan bahwa sawah tersebut telah dia beli dari Bapak Roy pada tahun 2016. Nah, saya meminta pada Bapak Tony untuk mengembalikan sawah saya, namun enggan dan memperlihatkan bukti perjanjian jual beli dengan Bapak Roy. Saat saya meminta konfirmasi kepada Bapak Roy ini, dia malah beralasan bahwa sawah seluas 20 hektar tersebut dianggap sebagai upahnya selama ini. Tetapi jual beli tersebut tanpa sepengetahuan dari saya dan persetujuan dari saya selaku pemilik sawah tersebut. Baiklah, artinya Bapak kecewa dengan kejadian ini. Ya, sangat-sangat kecewa, Pak. Dan Bapak menginginkan agar sawah seluas 20 hektar tersebut dikembalikan secepatnya. Benar begitu Pak? Iya, betul Pak. Karena sawah tersebut ingin saya kelola dan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari, serta menuntut Bapak Roy untuk mengembalikan sawah tersebut. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Rian, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Roy untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak mediator. Terus terang Pak, dalam hal ini saya sangat kecewa kepada Bapak Rian. Apakah iya dalam menyelesaikan sengketa ini kita tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Jangan ngawur. Banyak sekali jalur alternatif yang dapat kita ambil, dan banyak sekali jalan keluar yang dapat kita ambil dengan baik-baik. Ya, silakan. Bapak ini jangan berdalih. Saya ini sudah beretikat baik untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Cuman Bapak mediator di sini, kalau Bapak memang beretikat baik,
seharusnya Bapak memberikan respon yang baik juga, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan yang tidak bertanggung jawab mengenai hal kasus ini. Ya. Sebelumnya Bapak Rian dan Bapak Rian harus tenang ya. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak tetap seperti ini, maka tapi di sini kita tidak dapat kita lanjutkan. Bagaimana mau dilanjutkan apa tidak? Maaf Pak. Nah, Ya. Baiklah, silahkan Bapak Roy dilanjutkan penjelasannya. jadi begini Pak, saya mengira bahwa tanah yang 20 hektar, sawah yang 20 hektar tersebut yang dipercayakan kepada Bapak Rian sebelum melakukan perantauan merupakan upah yang diberikan kepada saya. Dan saya tidak membenarkan tindakan Bapak Rian untuk menggugat saya, karena gugatan tersebut dapat mencoreng nama baik saya. Oh, jadi Bapak Roy merasa bahwa sawah yang dipercayakan oleh Bapak Rian merupakan upah yang telah diberikan kepada Bapak Roy. Kemudian Bapak menjual sawah tersebut tanpa memberitahu Bapak Rian terlebih dahulu. Dan juga Bapak menginginkan agar kedua pihak saling menjaga nama baik. Apakah benar, Pak? Iya Pak, sangat benar. Itu yang saya harapkan Pak. Setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak Rian dan Bapak Roy, saya menemukan ada beberapa kesalahpahaman awal, yaitu Bapak Rian dan Bapak Roy menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak Rian dan Bapak Roy menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Betul Pak. Betul Pak. Baiklah, setelah Bapak Rian dan Bapak Roy ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Rian menganggap Bapak Roy sebagai teman yang baik dan orang yang dapat dipercaya. Dan sebaliknya, Bapak Roy menganggap Bapak Rian adalah orang yang memiliki kepercayaan yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan apa kelanjutan dari pengelolaan sawah tersebut di kemudian hari, Pak? Seperti yang sudah saya jelaskan, Bapak Roy harus segera sedapat mungkin mengembalikan sawah saya seluas 20 hektar karena saya ingin mengelola sawah tersebut dan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya, Pak. Baik, jadi Bapak Rian menginginkan agar sawah yang dikelola oleh Bapak Tony tersebut segera dikembalikan. Benar kan, Pak? Iya, benar Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Rian, apakah pihak Bapak Roy ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa dengan tindakan yang terburu-buru dari Bapak Rian karena mengambil tindakan mediasi ini. Masalah ini kan bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu dan dengan cara yang baik-baik. Dari penjelasan Bapak Roy dan Bapak Rian, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah ini ingin cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Rian dan Bapak Roy dapat dilanjutkan. Benar, Pak? Benar Pak. Baiklah, jika demikian ada etikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan yang saya catat di kertas yang telah disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada dua diantaranya. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Bapak Rian dan Roy bahas terlebih dahulu, yang mana? Bagaimana Bapak Rian? Ya, yang jelas ini Bapak Roy segera mungkin untuk mengembalikan sawah saya yang luasnya 20 hektar. Baiklah Pak. Selanjutnya Bapak Roy, bagaimana menurut Bapak? Terus terang Pak, mengenai pengembalian sawah 20 hektar yang saya jual kepada Bapak Tony, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir yang kita bahas terlebih dahulu mengenai hubungan baik antara kita berdua. Bagaimana Bapak Rian? Apakah dari pihak Bapak Rian ada pertimbangan lain? Iya Pak, saya setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu karena pertemanan saya juga sebenarnya dengan Bapak Roy ini sudah berjalan lama. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Bapak Rian dan Bapak Roy? Selanjutnya baru mengenai pengembalian sawah seluas 20 hektar. Apakah Bapak Rian dan Bapak Roy setuju? Iya setuju Pak. Setuju Pak. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak Rian dan Bapak Roy untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Bapak Rian dan Bapak Roy mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Ya begini Pak,
hubungan saya dengan Bapak Roy ini sebelumnya cukup baik, sehingga pada tahun 2000 saya memberikan kepercayaan untuk mengelola sawah saya sebanyak seluas 30 hektar sebagaimana mestinya, dan akan saya ambil kembali di kemudian hari. Namun kenyataannya Bapak Roy ini justru memanfaatkan kebaikan saya, hal ini yang sulit saya terima, jujur. Dalam hal pengembalian sawah yang seluas 20 hektar yang saya jual kepada Bapak Tony dengan harga 15 miliar pasti akan saya kembalikan. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sudah menggunakan sebagian uang tersebut. Jadi saya harap saya diberikan waktu atau keringanan, karena saya juga mendapatkan di belakangan ini saya mendapatkan kesulitan keuangan. Apakah Bapak Roy memiliki usulan untuk memberikan kepastian waktu pengembalian sawah 20 hektar ini kepada Bapak Rian? Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pengembalian sawah yang 20 hektar ini? Terus berapa jumlah yang harus saya bayar serta tenggang waktu yang saya diberikan? Saya rasa itu sudah cukup. Silakan. Ya, kalau begitu saya sangat setuju, karena mengenai apa yang kita tuangkan dalam perjanjian tersebut bukan begitu Pak Mediator. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Bapak Rian dan Bapak Roy sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memilihkan cara yang terbaik mengenai pengembalian sawah yang luasnya sekitar 20 hektar ini yang telah dijual ke Bapak Tony, yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau hubungan baik antara kalian berdua. Apakah Bapak Rian dan Bapak Roy memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Rian tidak mengambil tindakan yang seperti ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan secara baik-baik, dengan begitu saya juga dapat melakukan pertimbangan dalam melakukan pengembalian sawah 20 hektar tersebut, dan saya juga dapat berjanji saya tidak akan menjelek-jelekkan nama baik Bapak Rian. Baik, saya melihat bahwa Bapak Roy ini bertekad baik untuk menjaga hubungan baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak Rian? Silahkan Pak. Ya, begini, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi dengan saya. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Roy mengenai pengembalian sawah, saya sudah 20 hektar tersebut. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat bahwa Bapak Rian dan Bapak Roy sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang pengembalian sawah seluas 20 hektar. Bagaimana, ada tanggapan dari Bapak Roy? Saya mempunyai tanggapan yakni mengenai pengembalian sawah itu yang 20 hektar. Saya pasti akan segera mengembalikannya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran atau dari Bapak Rian, karena saya harus diberikan tenggang waktu untuk mengembalikan sawah tersebut. Minimal lah saya diberikan waktu 6 bulan. Bagaimana Bapak Rian? Dari pihak Bapak Roy telah memberikan kepastian soal pengembalian sawah yang seluas 20 hektar tersebut. Apakah ada tanggapan? Ya, di sini Bapak Mediator, saya menginginkan waktu pengembalian itu paling lama 3 bulan, bukan 6 bulan. Karena menimbang saya belum mempunyai pekerjaan setelah pulang dari perantauan, dan semua piutang atau ganti rugi itu harus dibayar lunas. Oke, jadi begini pihak Bapak Rian. Ini membutuhkan kepastian dari Bapak Roy. Apakah Bapak Roy bisa menjamin bahwa pengembalian sawah yang seluas 20 hektar itu milik Bapak Rian dapat dikembalikan pada 3 bulan ke depan? Bagaimana? Kalau saya sih ya Pak, saya bisa jamin. Ya, menurut saya usulan Bapak Rian sudah diterima. Bagaimana tanggapan dari Bapak Rian atas persetujuan Bapak Roy? Ya, terus terang sebetulnya saya berterima kasih pada teman saya ini, Bapak Roy, yang setuju mengembalikan dalam waktu 3 bulan. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai
saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pengembalian sawah yang seluas 20 hektar tersebut dalam jangka waktu 3 bulan. Betul Pak. Betul Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Ya, silakan. Pak Mediator, saya ingin bertanya apakah perbedaan klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingin berjanji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebut kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak kontestasi atau ingin berjanji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibutuhkan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Roy ini. Bagaimana Bapak Roy, apakah setuju? Saya setuju Pak dengan usulan yang diajukan oleh Bapak Rian. Baiklah Bapak Rian dan Bapak Roy, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah tertulis kepada ketua majelis hakim yang telah dibacakan sebelumnya. Mohon ditandatangani terlebih dahulu. Baiklah, surat pernyataan perdamaian telah disepakati bersama dan telah ditandatangani bersama. Maka mediasi kali ini saya nyatakan berhasil dan kita tutup. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Asik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.